Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan bercerita tentang kegiatan saya pada aksi nyata modul 3.3 pendidikan guru penggerak tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program yang saya coba usung ini adalah hasil saya mengkaji dan melihat kegiatan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya di sekolah kami. Selama melaksanakan kurikulum Merdeka 1 tahun belakangan ini, kami sudah 3 kali melaksanakan panen karya. Pada panen karya 1 dan 3, kami menyisipkan kegiatan pameran kewirausahaan di mana anak-anak menggelar hasil karya kuliner mereka. Dan pada saat itu saya melihat antusiasme yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para siswa dengan proyek mereka, juga dengan dukungan orang tua pada saat pelaksanaan kegiatan, dan itu sangat luar biasa. Pada proyek ketiga juga kemudian setelah menganalisa 2 kegiatan pameran kewirausahaan itu, saya berpikir bagaimana jika kemudian anak-anak didekatkan juga dengan sebuah kegiatan pameran yang agak dekat dengan ketohnya mereka, yaitu belajar sebagai seorang pembelajar. Selalu saya memikirkan sesuatu yang bersifat akademis, maka saya kemudian menggulirkan dalam program Bagja saya adalah pameran pendidikan atau dikatakan sebagai Edufair. Untuk melakukan kegiatan Edufair yang sangat luar biasa tentunya perlu tahapan, perlu persiapan. Makanya sedikit demi sedikit kemudian saya ajak teman-teman, para fasilitator, komite pembelajaran untuk mendesain sebuah kegiatan yang masih masuk dalam lingkup tema kami yang terakhir, yaitu tema ketiga tentang kebinekaan Tunggal Ika, di mana di situ saya mencoba menyisipkan satu kegiatan yang bersifat akademik, yaitu seminar budaya Nusantara. This is not actually pameran, tapi paling tidak teman-teman di kelas tahu bahwa somehow Project P5 ini tidak hanya tentang exhibition, pameran yang sifatnya kemeriahan belaka, tapi ada satu sisi yang tetap mengarahkan mereka untuk lebih bernalar kritis, lebih menggali apa yang mereka miliki, kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih bermakna, seperti itu. Oke. Setelah melihat hasil kegiatan seminar budaya Nusantara kemarin pada saat panen karya tema ketiga, kami mengevaluasi. Pun hasilnya sangat memuaskan, tetap ada beberapa poin yang menjadi catatan kami, misalnya durasi kegiatan yang seminar yang masih sangat terlalu singkat, kemudian tema atau topik diskusi yang dipaparkan oleh teman-teman di kelas itu masih sangat-sangat sederhana, yaitu hanya berupa penelitian studi pustaka, tapi buat saya itu juga tetap the best. Jadi mungkin nanti tindak lanjutnya adalah kita bisa melakukan kembali hal seperti ini dengan sesuatu yang lebih serius, tanda kutip, mungkin ketika mereka bertambah naik ke jenjang kelas 11. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang sifatnya lebih terstruktur. Kalau kemarin di kelas 10 mereka belajar tentang penelitian studi pustaka, mungkin nanti mereka akan mempelajari bagaimana meneliti ke kondisi sosial dengan panduan yang sudah diberikan di modul ajar tentunya, seperti itu. Dan untuk kegiatan pameran kewirausahaan dan Edufairnya sendiri, saya merasa ketika seminar ini sudah menjadi inisiasi kegiatan praktek baik, hasil dari mereka berkolaborasi di Project P5, saya yakin nanti bisa dilakukan hal yang sama untuk kegiatan yang sifatnya lebih benar-benar akademik. Dan minggu lalu saya berkesempatan untuk berbincang dengan 2 orang teman kita kelas 10, kebetulan mereka insya Allah naik kelas 11 nantinya, tentang bagaimana pendapat mereka kegiatan kewirausahaan kemarin, kemudian bagaimana pendapat mereka tentang jika suatu saat di sekolah akan ada pameran pendidikan, Edufairnya itu. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya mendapatkan jawaban yang benar-benar
buat saya sebagai orang dewasa itu sangat tidak terpikirkan. Tiba-tiba dari mereka muncul sesuatu gagasan yang sangat bagus. Hal yang sangat luar biasa yang kemudian saya rasakan ketika melaksanakan kegiatan tersebut adalah ada sedikit view atau mindset yang berbeda even di para fasilitator, bahwa mereka juga harus bersiap untuk menerima kondisi teman-teman para murid ini harus disiapkan untuk sesuatu yang lebih bersifat akademik, lebih bersifat agak berat gitu ya, walaupun tetap tidak menghilangkan unsur fun mereka ketika mengelola proyek P5 ini. Pada awalnya saya ragu apakah konsep saya ini akan diterima atau tidak. Tapi kemudian saya berhasil meyakinkan ibu kepala sekolah, teman-teman anggota komite pembelajaran, teman-teman fasilitator, bahkan ketika kami beraudiensi dengan para siswa, perwakilan siswa, saya meyakinkan bahwa mau tidak mau teman-teman bahwa kegiatan seminar ini atau sesuatu yang bersifat akademik ini, it seems agak berat, tapi sebenarnya sudah dimandatkan oleh modul ajar yang sudah kita desain bersama seperti itu. Karena memang harapannya ketika kita belajar tentang keberagaman, ada sesuatu yang kita gali di sana. Dan alhamdulillah teman-teman fasilitator, bahkan peserta didik juga menyambut dengan baik. Ketika kami bayangkan seminar itu sesuatu yang membosankan, yang menyusahkan, yang memberatkan semua pihak, panitia dan para peserta, tapi ternyata itu malah menjadi sesuatu kegiatan yang cukup diapresiasi dan cukup membanggakan, karena itu sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Kondisi mereka sebagai panelis, kemudian sebagai narasumber di seminar budaya Nusantara itu benar-benar membuat mereka merasa sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Saya melihat dari ekspresi para peserta yang menjadi narasumber, kemudian guru-guru yang menjadi panelis, teman-teman yang mengikuti seminar bahkan itu sangat antusias, dan itu di luar ekspektasi saya. Sebenarnya saya pikir nanti akan agak tidak terlalu wah gitu, fun, tapi ternyata apresiasi mereka sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa rekan guru dari sekolah lain yang kebetulan melihat media sosial sekolah kami memberikan respon yang sangat bagus, dan buat mereka frankly speaking mereka mungkin belum pernah juga anak sekolahnya even untuk scope sendiri sekolah melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya akademik berupa seminar. Kalau mereka biasa menyajikan materi makalah di kelas dengan mata pelajaran tertentu, tapi ketika mereka menyajikan sebuah materi yang merupakan hasil pemikiran kolaboratif dari teman-teman yang satu kelas, itu sesuatu yang membanggakan buat mereka sendiri, dan itu buat saya sebuah pencapaian. Oke, namanya siapa Kak? Nama saya Faisal. Faisal, kelas? Nah, kemarin waktu panitia ketiga kita ada kegiatan kewirausahaan ya, teman-teman kita belajar makanan kuliner Nusantara itu. Kamu dapat di daerah mana? Dapat daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Terus menurut kamu kegiatan seperti itu gimana tuh buat teman-teman? Buat teman-teman bagus, juga kurang manage waktunya. Karena kan kegiatan P5 juga kurang kayak makan waktu juga, makan uang. Persiapan ya, persiapan. Tapi secara umum kegiatannya itu udah bagus ya. Maksudnya itu perlu nggak suatu saat diadakan lagi gitu. Nah, itu kan kewirausahaan. Kalau menurut kakak, kalau misalnya suatu saat ada kegiatan edufair. Edufair itu kegiatan pameran hasil karya teman-teman di mata pelajaran, semua mata pelajaran ditampilkan, itu gimana? Menarik sih, cuma kalau misalnya ada tugas yang sama kayak gitu kayak kurang aja. Oh, kurang menantang. Iya, Jadi bagusnya setiap kelas dapat tugas apa beda-beda gitu ya. Oh, gitu. Tapi menurut kamu nanti jadi beban apa gimana tuh buat teman-teman? kalau itu enggak sih, soalnya kan itu juga dilakuin karena buat tugas juga buat Oke. Jadi lebih bisa membantu gitu ya. Oke, terima kasih. Aku dari Patalita Dewasika dari kelas 2. Oke. Kalau saya mau tanya, kemarin waktu kita pakai ketiga itu kan ada kegiatan bazar kuliner Nusantara ya, itu kayak semacam ekspor kewirausahaan lagi gitu. Menurut kakak kegiatan kemarin seperti apa? Kemarin itu sebenarnya cukup seru juga
untuk acara sendiri emang seru banget. Terus awalnya tuh kita nggak ngira kalau kita bisa jualan, jadi kayak kita cuman memamerkan makanan mereka aja, jadi kita nggak ngira kalau kita bisa jualan. Sukses ya? Alhamdulillah sukses. Sold out gitu ya? Cuman kemarin tuh kita kendalanya itu kemarin kita dari kelas kita itu bukanya cuma PO doang. Nah jadi kita nggak ada yang beli on the spot gitu. Nah selain itu kendalanya juga ini waktunya juga, kita tadinya tuh mau bikin makanannya, cuman kita banyak hal yang perlu kita selain kuliner tuh kita perlu nyiapin banyak hal juga kan buat panen karya, jadi kita nggak sempat buat bikinnya gitu. Jadi waktu persiapannya tuh lumayan kurang gitu. Jadi kemarin tuh kita pesen yang bisa bikin gitu buat kita jual kembali. Berarti sebenarnya teman-teman senang ya ada kegiatan itu ya. Tapi kalau tadi dari ceritanya hanya perlu waktu tambahan gitu. Jadi kalau nanti urusan akan bedakan siap belum ya? Siap. Udah siap. Oke. Nah sekarang gini, kalau tadi kewirausahaan kayaknya udah oke, 1-2 belum siapkan gitu ya. Kalau misalnya suatu saat nih ada kegiatan edufair itu hasil karya di mata pelajaran ditampilkan di akhir semester atau di akhir tahun, itu namanya apa? Itu cukup seru juga sih sebenarnya, jadi kayak kita berarti di per kelas atau gimana? Bisa per kelas karena semua mata. Itu cukup seru sih, jadi kayak kita bikin produk, misalnya sekelas bikin produk tentang satu mata pelajaran, dan itu menurut aku bagus sih, jadi kayak kita bisa mengeksplor mata pelajaran itu juga kan gitu, jadi bisa bikin produk gitu dari mata pelajaran itu. Kira-kira ada yang bisa ditampilkan lagi nggak selain yang dari mata pelajaran edufairnya? Iya, itu sebenarnya bisa mungkin kayak bikin semacam kayak pameran ekskul, jadi kayak setiap ekskul tuh bikin stand gitu. Baik, seperti yang tadi Bapak dan Ibu Guru hebat saksikan, dari kedua siswa yang saya wawancara itu muncul 2 ide hebat, di mana mereka dengan polosnya mengatakan kewirausahaan itu program yang sangat bagus, pameran itu, tapi kami sangat membutuhkan banyak waktu karena untuk persiapan dan lain-lain. Itu dari 2 teman tadi demikian menyampaikannya. Kemudian dari pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kalau nanti ada pameran pendidikan. Nah, satu siswa Kak Talita mengatakan, Miss, gimana kalau pamerannya itu nggak cuma tentang materi pelajaran yang kita sudah berikan, kenapa tidak pameran itu kemudian muncul seperti halnya kita melihat sisi lain dari seorang peserta didik, yaitu pameran kemampuan non akademis mereka. Kak Talita pernah juga menyampaikan bahwa dia senang ketika ada suatu kegiatan di sekolah, teman-teman dari Eskul English Club membuka meja, kemudian dengan kegiatan yang sangat sederhana, yaitu mengenalkan media belajar berupa papan Scrabble, kemudian men-challenge teman-teman bahkan guru-guru untuk ayo kita beradu membangun vocabulary dari Scrabble board tersebut. Dan itu buat dia sangat berkesan. Dia ingin kemudian suatu saat ada pameran pendidikan tapi juga mencakup kompetensi akademik dan non akademik. Nah, kemudian satu lagi peserta didik yang lainnya menyatakan bahwa kenapa kalau nanti pameran pendidikannya semua mata pelajaran sama, semua kelas, itu akan membosankan, Miss. Kenapa nggak dibagi-bagi aja? Misalnya kelas 10A itu tentang dari mata pelajaran fisika, matematika, kelas 10B dari pelajaran sosialnya seperti geografi atau sosiologi, seperti itu. Dan itu lagi-lagi buat saya hal yang sangat tidak terpikirkan. Saya membayangkan anak-anak harus terpapar oleh sesuatu yang bersifat akademis, tapi dari mereka sendiri itu jauh lebih di depan pemikirannya. Bayangkan Bapak Ibu, jika keberadaan mereka sangat-sangat diakui oleh kami, kalau kita yang sudah dewasa, bahkan oleh sekolah, dengan konsep student agency,
bayangkan apa yang akan membuat sekolah kita itu menjadi hebat. Jika mereka sekali saja diberi kepercayaan untuk berbagi, we will hear their voice, we will hear the choices, and then we will hear their effort to menjalankan apa yang sudah mereka bicarakan, mereka berikan itu. Rupanya kita sedang berada dalam proses menyiapkan mereka menjadi the future leaders of our country. Jadi buat saya pengelolaan yang berdampak pada murid tentunya harus benar-benar dipikirkan tujuan pencapaiannya seperti apa, dan yang pasti Bapak Ibu, kita tidak boleh melepaskan keberadaan peserta didik kita untuk menjadi bagian penting bahkan mengelola kegiatan itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.